Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sherly Anggraini. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir dari SMP Negeri 2 Teluk Gelan. Di guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator Bapak Suyamto SIP MPD dan pengajar praktik Ibu Haja Tristianingsi SPD MPD. Saya adalah guru kelas 7 yang akan mempresentasikan tentang bagaimana penerapan saya terkait dengan budaya positif, yaitu penggunaan segitiga restitusi. Dan ini adalah pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut adalah langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Adapun tujuan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan siswa agar mau terbuka dan jujur, sehingga dapat menyadari apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Yang kedua, memvalidasi tindakan, yang bertujuan untuk mengetahui tindakan yang dilakukannya serta menumbuhkan kesadaran murid untuk bersikap lebih baik dibandingkan dengan sikap yang telah dilakukannya sebelumnya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya memotivasi untuk menumbuhkan keyakinan yang dipercaya sehingga dapat kembali menjadi orang yang seperti apa yang diharapkan. Berikut kasus yang pertama. Muhammad Fahri Reza adalah siswa kelas 7E yang merupakan siswa yang pintar. Namun, sudah lebih dari 3 hari, Fahri tidak masuk sekolah. Padahal, Fahri adalah siswa yang rajin sekolah. Ternyata, setelah dikonfirmasi, Fahri tidak masuk sekolah karena sering diejek temannya, karena tidak mau mencontekkan. Selamat pagi, Fahri. Selamat pagi, Bu. Apa Fahri tahu mengapa Ibu memanggilmu ke sini? Baiklah, Fahri, Ibu memanggilmu karena Ibu ingin bertanya. Sudah 3 hari Ibu tidak melihat Fahri di sekolah. Apakah benar seperti itu? Benar, Bu. Oh, kalau boleh tahu mengapa Fahri tidak masuk sekolah? Saya tidak ke sekolah karena saya takut diejek oleh teman kelas, Bu. Oh begitu, dulu Ibu juga pernah seperti Fahri, pernah diejek oleh teman kok. Kira-kira Fahri tahu mengapa Fahri diejek teman kelasnya? Tahu, Bu, karena saya tidak pernah mencontekkan teman saya. Oh bagus, caramu itu tidak mencontekkan temanmu itu sudah bagus. Tapi walaupun begitu, kamu harus tetap sekolah. Apabila kamu tidak sekolah, bisa merugikan diri kamu sendiri dan kamu bisa ketinggalan pelajaran. Ya, Bu, saya meminta maaf dan saya akan lebih rajin lagi sekolah. Apakah Fahri ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat, Bu, hadir sekolah tepat waktu, saling menghormati dan saling membantu. Benar sekali. Setelah ini apa yang akan Fahri lakukan? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman di kelas, akan membantu teman jika mereka kesulitan dalam belajar dan akan lebih giat sekolah. Baiklah, Ibu sangat menghargai hal yang akan Fahri lakukan. Semoga setelah ini kamu dapat menjadi anak yang rajin sekolah dan dapat membantu teman-temannya. Ya, Bu, terima kasih. Berikut kasus yang kedua. Bu Ana, selaku guru piket, melaporkan jika salah satu siswa di kelas 7E sering tidak masuk sekolah. Setelah dikonfirmasi, ternyata siswa tersebut tidak masuk sekolah karena sering dibully oleh Asni Dewi Saputri. Asni mengakui jika ia telah melakukan perbuatan membuli temannya Fahri sampai tidak masuk sekolah. Dan berikut penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi bersama Asni. Asni, kamu tahu kenapa Ibu memanggilmu? Tahu, Bu, Ibu memanggil saya karena saya telah membuat keributan di kelas, yaitu membuli Fahri. Ya, Ibu tahu bahwa setiap orang itu pernah melakukan
kesalahan. Dan kamu bukanlah orang satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Tapi Ibu harap dari kesalahan kamu dapat mengambil hikmah dan pelajarannya dan tidak mengulangi hal itu lagi. Kalau boleh tahu, kenapa kamu melakukan hal itu? Saya membuli karena saya merasa jika hal itu biasa saja, Bu, tidak mengakibatkan hal yang fatal seperti ini dan tidak membuat keributan yang bisa merusak mental orang. Walaupun begitu, tindakan kamu dapat merugikan orang lain. Di sini Ibu tidak mencari kesalahanmu, tetapi Ibu mau mencari solusi terhadap permasalahan yang telah kamu buat. Iya, Bu, saya meminta maaf. Ya, Ibu mengerti. Walaupun seperti itu, apa yang kamu ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas? Iya, Bu, saya ingat salah satu keyakinan kelas kita adalah saling menghormati dan menghargai dan tidak melakukan keributan di kelas. Ya, benar sekali. Setelah ini, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan meminta maaf kepada Fahri, mematuhi keyakinan kelas dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Ya, baiklah, Ibu menghargai hal yang akan kamu lakukan. Semoga hal ini tidak terulang lagi. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Saya Fahri, saya meminta maaf atas perbuatan saya tidak masuk sekolah lebih dari 3 hari. Saya menyadari perbuatan saya melanggar tata tertib sekolah dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Sherly telah membantu saya untuk menjadi lebih baik. Saya Asli Dewi Safitri, saya meminta maaf atas perbuatan saya yang telah membuat keributan di kelas, yang telah membuli teman di kelas. Saya menyadari perbuatan saya dapat membuat orang lain rugi dan merusak mentalnya. Terima kasih untuk Ibu Sherly yang telah membimbing saya dalam proses pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu. Ayo kita